Halo teman-teman di mana saja berada, salam sehat, giat bekerja. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga segala kebaikan berpihak kepada Anda. Cari buah dapat markisah, beli sapi bertubuh tinggi, arah langkah menuju sawah, semangat diri menanam padi. Selamat bertemu dengan kanal pertanian padi makmur John Kiplik. Sebuah kanal yang mengajak petani lebih rajin bekerja di lahan. Mari kita saling bertukar pengalaman dalam dunia perpadian dengan harapan dapat mengelola pertanian padi secara baik dan benar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video sederhana ini ya teman-teman. Kali ini saya akan menampilkan padi rajasa uji coba di sawah tak ada hujan. Sukses setelah adaptasi lokasi. Pada 2 musim tanam sebelumnya, saya menebar benih padi rajasa 01 yang saya beli secara online dari seorang penjual sebanyak 1 kg. Senang sekali saat itu karena penuh harap suatu saat akan memiliki padi primadona asal Nanggro Aceh Darussalam tersebut. Ketika umur 25 hari, benih tersebut baru sempat saya tanam. Pertumbuhan agak baik hingga mencapai ketinggian rata-rata 120 cm. Anakan setiap rumpun terus bertambah banyak hingga saat mereka berbunga atau keluar malai. Rasanya senang sekali teman-teman. Malai muncul susul menyusul. Namun anakan baru juga muncul tiada henti pada rumpun yang seharusnya membesarkan malai sampai tua. Bahkan anehnya mereka bercabang. Maksud saya, satu batang bisa memiliki cabang yang banyak di atas pangkal. Bisa sampai 4 atau 5 jumlahnya. Itu pun kemudian mengeluarkan bunga pula. Belum lagi setiap anakan baru kemudian juga memunculkan bunga. Jadi ada yang masih anakan, ada yang sudah mulai mekar, penyerbukan, pengisian bulir, dan tua. Teman-teman, saat itu dari benih 1 kg yang saya semai, setelah keluar malai baru terdeteksi ternyata tidak hanya benih yang saya harapkan, namun ada 4 varietas lain yang tumbuh di lahan tersebut dengan tampilan tidak sesuai harapan. Rajasa 01 yang saya impikan pun tidak terwujud karena bulirnya tidak sempurna, malai pendek, banyak bulir yang coklat hitam, lebih parah lagi serangan pipit merajalela. Bahkan tidak memedulikan jaring penutup yang saya pasang di sana. Untungnya saya masih mengambil sebagian yang tersisa dan terkumpul walaupun tidak lebih dari 1 kg. Dari benih itulah saya mencoba menanam padi rajasa yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Inilah padi yang saya maksudkan tersebut. Tampilannya benar-benar menakjubkan seperti rajasa yang saya lihat di YouTube. Bahkan di sawah tak ada hujan kami, mereka tumbuh di atas rata-rata. Hanya perlu teman-teman maafkan, saat memanen sisa serangan pipit itu ada 2 macam. Yang satu malai dengan bulir-bulir yang agak halus, sedangkan satunya agak kasar. Gabah berkulit yang agak halus itulah saya semai dan tumbuh mengagumkan seperti sekarang ini. Sedangkan malai yang kulitnya agak kasar, ternyata kalau di YouTube bulirnya juga sangat banyak. Makanya saat video ini saya buat, benih itu pun segera saya rendam untuk semaian. Semoga masih mau tumbuh ya. Perlu kita ketahui, padi rajasa ini baru bisa tumbuh sempurna setelah melalui proses adaptasi lokasi di sawah tak ada hujan kami pada uji coba pertama. Sekarang pada uji coba kedua yang menggunakan benih uji coba pertama
tidak ada satupun pohon yang bercabang dan bunganya pun hampir serempak. Serta ketinggian pohon seragam, jauh lebih tinggi dari indukannya pada uji coba ke-1. Suatu hal yang tidak pernah saya sangka. Sekarang mari kita mengukur berapa sentimeter tinggi batang pada padi tersebut. Kita lihat berapa itu? 170. Luar biasa. Ya, kita akan mencari lagi yang lain. Berapa tingginya? 167 cm. Ini lagi. Berapakah gerangan tinggimu? 148. Berikutnya. 160. 158. Sekarang kita ukur berapa panjang malainya. 35 cm. Berapa ini? 34 cm. Malai yang berikutnya 35 cm. Itulah ketinggian padi dan panjang malai rajasa uji coba kedua di sawah tada hujan kami. Pohon-pohon yang rata-rata tingginya sekitar 165 cm berada di lahan yang mendapatkan air lebih banyak serta berlumpur. Sedangkan di petak yang kurang subur dan tidak berlumpur cenderung lebih pendek dengan rata-rata sekitar 155 cm. Demikian pula malai yang dimiliki rumpun tinggi lebih panjang dan sebaliknya bila batangnya lebih rendah malai pun menyesuaikan. Jumlah bulir malai di petak yang cukup airnya pernah saya hitung di pohonnya sebanyak 605 bulir. Sedangkan di lahan yang airnya kurang terhitung 468 bulir. Mungkin tidak harus 1000 bulir ya teman-teman. Segitu juga sudah sangat banyak dibandingkan dengan varietas lainnya. Akan tetapi kita memiliki tantangan untuk mewujudkan mimpi sebagai petani dengan menanam padi unggul. Hasil melimpah dan dapat mengembangkan padi menjadi lebih produktif. Contohnya seperti rajasa tadi, terdapat pembelajaran yang sangat berguna untuk menjadikan padi tersebut seperti yang diiklankan. Mengapa kita harus begitu? Ya, tentu bukankah tingkat kesuburan tanah dan ketersediaan air telah memberikan bukti hasil yang berbeda. Kita harus mengambil sikap yang tepat berkaitan dengan jenis sawah kita, irigasi, tada hujan, atau perpaduan antara keduanya. Padi apakah yang cocok kita tanam dan bagaimana perlakuannya untuk mendapatkan hasil terbaik. Semoga segala jerih payah kita mendapatkan imbalan demi kelangsungan hidup dan penghidupan keluarga. Belalang meloncat-loncat, kepiting lambat berjalan. Semoga ada manfaat apabila tepat harapan. Demikianlah teman-teman, semoga bermanfaat, selalu semangat untuk menjadi petani sukses. Terima kasih atas perkenan Anda menonton video ini. Jumpa lagi pada video mendatang. Terima kasih.